3, 2, 1, action. Yo, WhatsApp-nya. what's up? Udah lama gak ketemu Aing, Mun. Oh iya, kemana aja sih Arbeu? Aing kemarin di penjara di Bupati Laksat. Aduh, kasian banget sih. Iya, jadi Tapi sekarang nggak apa-apa ya? sekarang Baik-baik aja. nggak apa-apa. Oh iya. Udah jadi tentara nih, Mas. Tentara. Tapi bajunya dilihat-lihat keren nih. Kemarin. Oh, dikasih minum aus. Gak apa-apa loh. Minum dulu. Dulu tuh. Enak, Mun. Enak. Melepas dah. Minum dulu ya semua. Minum dulu. Coca-Cola enak juga ya. Itu es teh Itu- manis. Bajunya bagus. Oh, bagus. Iya, tadi dikasih Oh. sama Bupati Laksat itu oleh-oleh, kata dia. Dia suka 1975. Oh gitu. Iya, padahal aku nggak pernah dengerin. Wah, tadinya mau ditanya. Oh, mau tanya apa tuh? Sebutin 3 lagu. Cuaks. Tapi hari ini ya, di hari yang Hari yang cerah. cerah ini, Cerah sih di luar. kita acak musik episode berapa, Bel? Ke-8, Bro. Ke-8 ya? Udah jauh juga ya perjalanan si Acak Adul ini kalau kata si Mike. Ya teman-teman juga terima kasih yang sudah support dari media partner, ada Thank you. Lokatara, ada Stage Journal, Tuh, ada ada Angkringan Musik dan Pasundan Pasundan Radio. Serta tetap kita disupport oleh Cibadak House dengan Yoi, tenan-tenannya. Ada apa aja tenan-tenannya? Ada OTF Food. Mm, OTF Food, terus ada Tijus. Jus, Ada 16. 16 kopi. Dan satu lagi Oishimase. Oke. Kalau makan itu bisa bahasa Jepang. Harus cobain. Oh, mantap. Ya berhubung Arbeu make baju The 1975. Mau ditanya lagi nih, tahu aing lagunya. Enggak. Berhubung pakai baju 1975, Iya. ini sama banget dengan tema yang dibahas pada episode kali ini. Emang mau ngobrolin apa sih? 1975 lah. Oh iya, Iya. siap. Bang Meti. Jadi katanya nih ada satu band, katanya tuh mirip banget sama 1975. Mirip secara fisiknya, vokalisnya mirip Meti atau apa gitu? Enggak. Beda. Apa yang musiknya dong? Oh, musiknya. Iya. Mana intelektual banget dalam masalah musik. Enggak juga. Cuman ya daripada berlama-lama ya. Pasti kepo kan teman-teman di sana. Apa sih emang siapa sih bandnya yang mirip 1975? Ini udah ada, tinggal tanya aja. Ada Dari Ponetik. Ponetik. Ada Aryo dan Ice. Gimana kabarnya? Hai, kita Sehat, baik sih. sehat, baik, Sehat. baik, Tadi baik kan banget. di Instagram habis dari bengkel. Aryo Iya. benerin motor. Iya. Gimana? Seru. Benerin motornya? Seru benerin motor ya. Seru soalnya apa ya? Namanya hobi ya, obat waras. Biar tetap waras. Asik. Gitu. Lelaki itu kalau udah punya pacar harus punya hobi juga. biar Iya, pelarian. harus. Ya kan? Wajib. Tadi motornya juga bersih banget habis dicuci juga ya sekalian. Iya, bisa cuci. Basa-basi banget ya ini. Bisa cuci. Kalau sama kan kalau zaman sekarang kan tempat cuci kan bagus-bagus kan. Jadi diupdate dikit lah. Pansosnya sekarang cuci motor. Pansos cuci motor. Pansos cuci motornya pansos. Gitu. Gocap ya cuci motor tadi. Oh iya. Gocap. Anjing mahal juga. Premium wash. Premium wash. Aing mah nyuci sendiri sih. Kak Ice apa kabar nih kalau Ice? Iya, baik gitu-gitu aja sih. Tidak ada yang baru. Tadi pagi habis bikin cincin tanaman. Iya, pengangguran ya, gak ada kerjaan banget emang. Tapi itu bagus, Aing pengen juga. Mana pengen? Apa? Cuci motor. Apa sih? Ya, kita udah kedatangan Ponetik Yops. di episode kali ini dan tentunya kita akan membahas banyak banget, Banyak banget sih. bukan hanya The 1975-nya aja, cuman dari Ponetiknya ya. Habis itu apa ini? Kalau Aryo sendiri tuh di Ponetik sebagai apa? Gua
vokalnya. Kalau Ice, kamu megang apa sih? Megang apa kamu tuh? Tinggal apa ayo? Bass tapi dipegang aja. Begas deh dipegang Pegang aja. Dipegang aja. Yang main ini siapa? Ada lah. Adalah dipegang aja. someone. Ternyata selain band ini, bandnya goib juga ya. Gue Simon Invisible. Invisible boot, Invisible Boot yang mobil. mainnya. boot mobil. Ada yang jual ya mainannya kan? Ada yang jual kan mainannya kan? Ada yang jual kan? Oh, yang Hot Wheel. Hot Wheel kan? Iya, Invisible anjing, boot itu mobil. basi banget anjing, jual plastik doang. Sama BTW aku tertarik loh tapi. Iya aku tertarik untuk sama beli. jual apa tuh? Dirty Bubble, Dirty Bubble. Sama Rocky. Sama Rocky. Sama Rocky. Apa tuh kata-kata itu kata-kata bijaknya? Majulah selagi kau mau ya. Selagi iya yang di Hot Wheels-nya ya. Lagi nungguin aja anjing. Majulah selagi kau mau Rocky kayak. Aduh. Nah, tapi habis kita ngebahas Rocky nih, kita ngebahas fonetik dulu nih. Oh iya, apa yang mau dibahas? Fonetik itu kan yang orang baca di Google ya. Search by Google. Fonetik itu adalah ilmu suara, ilmu bunyi. Oh gitu. Jadi fonetik. 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 Semuanya fonetik. Gitu. Ya, menghasilkan bunyi. Nah, itu fonetik juga. Iya. Ngomong. Ya ngomong. Kenapa harus fonetik, yuk? Awalnya namanya bukan fonetik, awalnya namanya Flynn, dan itu formasinya belum kita berempat, belum ada Ice, belum ada Arya yang drummer, dan sebelum fonetik ini terjadi, Flynn itu tuh hanya beranggotakan 3 doang, gua, Amen yang masih jadi gitaris fonetik, sama drummernya drummernya nggak ada. Basisnya tuh sebelum Ice itu namanya Iki. Nah, ya udahlah dari situ kita awalnya gak mikir kalau Aspect bakal ngeband begini dan gak tahu juga bakal ada di posisi sekarang ini. Yang tadinya udah fuck up teman-teman ngeband lah, apa sih ngeband gitu kayak udah apa ya, udahlah nggak usah ngeband lah gitu. 3,5 tahun kita bener-bener, soalnya ini basicnya anak-anak band tadinya. Nah lalu si Iki ini basis sebelum Ice itu kepengen banget dia ngeband, akhirnya ya udahlah kita bikin band tapi ya pop-popan aja gitu kan. Nah lagu pertama itu yang digarap itu Stay sama Let Me yang masih ada di EP kemarin itu. Ya akhirnya pada saat COVID makin menyerang, kita band yang tumbuh di pandemi. 2020. Ya 2020 itu kayak fuck up pisan ya. Semua udah postpone, bukan postpone lagi, cancel lah itu semua. Ya udahlah kita lagi pengen band-bandan aja di masa itu dan nggak tahu mau manggung atau mau enggak lah. Udahlah akhirnya bikin lagu ini sistem masih Let Me. Ya udahlah kan basic dari per orangnya ini tuh gua main rock, si Amen main rock, lalu si Iki tuh dangdut. Iya. Basis sebelum Ice tuh basicnya dangdut. Dangdut yang bener-bener dangdut atau orkes tunggal? Dangdut orkes gitu. Dangdut masa kini sih. Dangdut masa kini. Koplo. Iya, koplo. Gitu. Dangdut estetik. Dangdut estetik. Dangdut estetik. Udah gitu. Akhirnya di tengah perjalanan kita bertiga bikin lagu itu Stay sama Let Me dengan format demo, belum dengan format yang Stay yang sekarang gitu. Nah, udah gitu ya akhirnya kita udah rekaman dan di tengah-tengahnya lagi Iki mengeluarkan diri karena sebab ya yang kita bisa terima dan relate pada saat itu. Yaudahlah akhirnya kita terima Iki untuk mengeluarkan diri. Akhirnya kita cuma berdua nih, Amen sama gua doang kan. Ini band mau dilanjut atau enggak nih gitu kan. Tadinya mau bikin side project dan bahkan fun fact-nya tuh Fonetik itu bukan untuk band. Fonetik itu tadinya nama side project gua sama Amen doang. Oh, jadi ada project utamanya dong. Jadi Fonetik tuh nggak akan jadi band. Bahkan Fonetik tuh tadinya men kita bikin iseng-isengan yuk apa yuk. Jadi bikin kayak eksperimental kayak gitu-gitu, suges. Oke. Tadi itu Fonetik tuh mau kayak gitu. Gua sama Amen doang dan ternyata ini kalau gua sama Amen tuh tipikal orangnya sama, sevisi. Jadi kayak nggak bisa setengah-setengah nih. Kayak ini lagu udah ada Stay sama Let Me gitu kan.
Nah, sedangkan visi kita ternyata EP, langsung EP gitu kan. Ngegarap 2 lagu lagi, sedangkan udah 2 lagu lagi tuh belum ada sama sekali gitu. Tapi gua udah berbekal lagu gitu kok. Tapi lagunya bukan Make It Better sama Love Somebody Like You ya. Bukan. Make It Better sama Love Somebody Like You itu masih di luar itu. Di luar itu jauh-jauh kalau ngomongin itu. Akhirnya agak selagu manajer si Phonetic itu teman lama gua sih sebetulnya. Teman lama banget, zaman gegerobakan lah kopi gitu. Zaman dulu tuh kopi-kopi belum kayak sekarang di Monumen. Nah udah gitu akhirnya dia tahu gua ngeband lagi dan ternyata dia denger demo Let Me dan Stay ini. Dia tertarik nih. Yuk mau gak gue yang pegang katanya. Wah ini udah ada yang megang juga nih gitu kan. Dan gue liat agak juga serius banget gitu. Oke deh dia pasang agenda, masang A, B, C, D, E untuk kayak planningnya, ini rilisnya kapan, terus kita harus bikin apa lagi, konten apa segala macam. Wah ini kayaknya gue sama Amen musyawarah, diskusi kayak ini nggak bisa nih kalau semisal kita berdua doang yang ngejalanin. Akhirnya gue minta Icey untuk bass. Belum ada Phonetic tuh, belum ada nama Phonetic. Namanya masih belum ada, masih Flynn tuh. Phonetic. Dan gue minta drummer Captivate dulu. Arya. Dia bassnya popang banget. Dan gue ngajak, ya lu mau nggak ngeband sama gue tapi ini bandnya beda dari yang lo sebelumnya gitu. Kira-kira jet lag gak gitu. Jet lag juga dan ternyata si Arya tuh tapi dia mau gitu. Tapi dia mau karena mungkin dia melihat peluang yang emang ini masih jarang juga nih musik ini di Bandung gitu. Dan yaudahlah akhirnya dia approve, Icey juga approve dan nama Phonetic ini diberi oleh Amen. Oke. Jadi yang pengen set project nama Phonetic tuh Amen bukan gua. Gitu. Akhirnya Amen tuh ngasih nama Phonetic. Udah aja namanya Phonetic. Nah, Phonetic tuh naon sih men gitu. Phonetic tuh dia ngejawab serius. Phonetic tuh artinya bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Gitu. Bunyi yang dihasilkan oleh manusia itu fonetik. Jadi apapun yang kita buat dan itu ada bunyinya itu fonetik. Bang Amin ente Sokrates banget. Soalnya Amin tuh apa ya? Dia tuh pembaca buku Edan sih. Edan, bahkan dia tahu buku yang jelek, buku yang bagus. Kalau orang kan bacanya bobo, perkecil ya, tak dandut. Si Timun bakal baca buku panduan sholatnya mana? Ya, udah sama bisa. Buku ini Surga dan Neraka. Cing. Sama Siksa Kubur. Video gitu mah. Jadi gitu sih. Akhirnya terjadilah perubahan nama Flynn menjadi Phonetic gitu. Dan akhirnya dengan formasi baru fresh nih, ada Icey, ada Arya yang menggantikan formasi sebelumnya. Akhirnya lagu Stay, Let Me itu semua dirombak lagi. Jadilah yang sekarang yang kalian udah dengar di YouTube, di Spotify, di iTunes, dimanapun. Itulah hasil dari perubahan formasi kita. Dan Make It Better dan Love Somebody Like You tuh gua buat itu cuman, jadi Love Somebody Like You cuman bikin 3 jam. Make It Better itu cuman bikin 2 jam. Fun fact tuh ya. Sangat musisi banget ya. Gitu. Itu bukan sangat posisi. Guru gusuh bahasa Jermannya. Sangat fragmen. Jadi gua nulis lirik, bikin nada, bikin humming nada, Make It dan Somebody Like It itu cuma beda sehari gue bikin kerangkanya gitu, backbone lagunya gitu. Akhirnya gue serahin ke anak-anak. Ya gue pengen Phonetic tuh kayak gini. Bahkan tadinya tuh si Make It Better tuh udah ada duluan dan gue tuh minta untuk dijadikan side project sama gue sama Amen. Cuman kalau semisal karena Make It Better kalau lu denger demo awal ya Let Me sama Stay itu yang beda pisan banget malah. Nah gimana caranya Let Me, Stay, Love Somebody Like You dan Make It Better tuh satu vibes, satu DNA gitu kan, satu DNA. Bagaimana caranya kayak ini bisa tetap lagunya tuh flow-nya dapat gitu loh. Dari Make It Better, Love Somebody Like You, Let Me, Stay dan ternyata kita berhasil lah gitu. Akhirnya berarti itulah. bisa dibilang belum sampai setahun lah ya Phonetic ini. Baru 5 bulan. Anjing. Bulan ini kita 5 bulan. Masuk 6 sih kayaknya. Masuk 6 lah kayaknya. Bentar lagi ya. Belum enggak kata Mas Aga. Bulan ini 5 bulan. Waduh.
Udah mensip yang ke-5 bulan. Berarti bentar lagi mensip ke-6 bulan ya. 6 bulan. Tapi apa sih kira-kira yang apa ya, kan ini band ibaratnya belum 1 tahun. Cuman kayak gua tuh kayak ngelihat Phonetic itu kayak udah terbentuk lama banget gitu. Udah cukup dikenal lah gitu sama masyarakat. Ini banyak yang bilang dan banyak yang sok tahu gitu di luar. Tapi gue seneng kayak orang tuh banyak ngira gitu kan. Banyak yang nyangka ini band kayaknya udah lama ngebentuk lagunya tapi nggak dikeluarin. Iya. Ada yang bilang ini kayaknya lagu tuh revisinya banyak dan baru dikeluarin. Ini kayaknya band udah lama tapi baru bikin lagunya sekarang. Enggak. Itu tuh benar-benar organik. Phonetic tuh baru 5 bulan, benar-benar baru 5 bulan. Dan lagu-lagu itu bukan lagu-lagu lama yang udah kita buat. Enggak. Jadi enggak ada lagu-lagu yang kita buat dari lama-lama gitu, enggak ada. Jadi itu Make It Better Love Somebody Like You, Let Me Dance itu emang dadakan semua. Itu dadakan. Kemarin kita showcase juga itu dadakan. Semuanya serba dadakan, tahu bulat. Tapi udah nggak heran sih Mun, bikin lagu juga cuma 3 jam 5 jam, naiknya juga harus cepet lah. Jadi kayak band yang terlalu fast food lah. Fast food, fast band. Bukan pas band ya, Miti. Bobotoh. Nih soal referensi musik nih. Jadi gini, sedikit cerita ya. Gimana? Pertama kali ngelihat Senyumnya nggak enak banget nih, ketawanya nggak enak banget. Pertama kali melihat Phonetic itu akhir tahun 2021 ada salah satu acara brand di kota Bandung. Oh yang di Critical Eleven. Di situ pertama kali lihat Phonetic, kan orang sama temen ya datang ke sana tuh. FWB. Bukan, temen aja temen. Oke. Lanjut. Abis itu teman orang ngomong nih, set. Nah ini Phonetic nih, 1975-nya Bandung. Oh dia bilang gitu. MKJ. Mual kuat jang. Dan apa namanya? Ya saat itu pun kesannya ketika pertama kali mendengarkan juga ya memang ada 1975. warna-warna The 1975-nya lah. Untuk referensi musiknya sendiri nih dari Phonetic itu emang benar The 1975 kah? Atau ada mungkin band-band lain gitu? Sebetulnya kalau ngomong The 1975 goals kita sih mungkin ya kita dengar 1975 ya. Kenapa? Kita dengar ya 1975. Iya kita dengar. Kita nggak munafik kok, kita emang dengar The 1975. Bahkan gue dengar The 1975 itu dari kelas mungkin dari SMA ya 2010. Oke. 2010 gue dengar 975 dari mereka mengeluarkan EP doang. Zaman-zaman ada lagi tuh The City, Head Course Bending, terus Sex yang belum di remaster berapa kali tuh. Coklat juga masih jelek banget pada saat itu audionya. Ya udah sih dulu kan belum zaman-zaman YouTube ya, masih BlackBerry dulu kan. Kayak kita tahu referensi musik tuh kayak antar pet gitu dulu kan pet. Pet. Jadi teman-teman dengar lagu apa nih kayak kita ikut dengar juga. Atau status gitu. BlackBerry, Aryo sedang mendengarkan. Atau enggak lihat video ada status lagi lihat video apa gitu. Ya maksudnya video musik gitu kan ya. Atau dapat broadcast message. Iya. Follow ads. Jadi gitulah. Kalau iya IC juga sama halnya kayak nggak dengerin 975 ya nggak? Iya. Aku juga dengerin dari SMA. Dan kalau ditanya preferensi musik Phonetic kemana, ya ke 1975. Oh, emang. Iya sih. Valid ya? Iya kalau misalnya kita mah nggak akan kayak sosokan, enggak kok enggak, basi banget ya kayak udah jelas-jelas basah, terus masih ngaku kering gitu kan kayak enggak banget lah kalau kayak gitu. Memang preferensi musik kita itu ke situ. Awalnya itu karena ini adalah apa ya kayak pertama kalinya kayak Aryo, Amen, Arya pada bikin band pop. Mereka tuh pengen bikin band pop tapi nggak tahu gimana gitu kan. Akhirnya mencari-cari lah, maksudnya arahnya mau kemana. Dan saat itu memang arahnya kita pengen bikin band yang warnanya kayak 19. Itu memang benar kita pengen banget karena ya 19
sekeren itulah Ya sekarang maksudnya. band zaman sekarang siapa sih yang gak mau kayak The 1975? Nah iya nggak sih? Iya gitu gak kan. sih? Mereka tuh Banyak kayak banget, cuy. bener-bener jenius banget lah sama gitu kan. Nah kita tuh kayak pengen mencoba ke arah situ, tapi bukan berarti kita mau menjadi mereka. Tapi Kita ingin memulai kayak kita mengambil sarinya lah ya. Iya sarinya. Nah, mengambil sarinya dari situ untuk memulai gitu kan. Nah, tapi di situ juga kita nggak hanya ke 19 sebenarnya. Di situ juga sebenarnya kita mempelajari si 1975 sendiri. Kayak mereka bisa menciptakan musik seperti itu tuh gimana gitu kan. Itu pertanyaan gimana ya? Kita lanjut di segmen 2. Penasaran kan? Teh manis dari mana tadi? Dari Tijus. Wih, enak banget dari Tijus. Keren Tijus nih. Nyedain teh manis yang ada alkoholnya. Oh, selain air minum nih, kalau orang-orang pada lapar, apa? Ke OTF Food, Mun. Itu menunya ada apa aja sih? Ada dimsum. Selain dimsum ada apa aja? Aing sukanya dimsum doang, jadi Aing gak pernah lihat menu yang lain lah. Dimsum tuh dimsum. Oh gitu. Makanan pokok Aing itu. Selain ada makanan Cina, ada juga makanan Jepang. Oh iya apa? Namanya oshimase. Jual makanannya apa? Ada sate taichan. Teh dari Jepang ya? Ada dari Jepang. Dari Jepang? Iya. Oh Aing baru tahu Iya. ya mana? Dari Jepang ada. Iya, sejarawan banget ya. Nah, selain itu juga ada Kalau bosan minum kayak gini, teh gini-gini, ada kopi juga Mun. kopi. 16 kopi. Oh, itu- Tapi ada makanan yang berat lagi. Apa? Manbi sei sapi. Berapa kilo? Mabin sei sapi, sorry. Beratnya berapa kilo? Gak tahu lah. Asal jangan gelonggongan aja Oh. sapinya. Selain itu juga kita disupport oleh media partner nih. Oh iya. Yang pertama ada Lokatara, terus juga ada Pasundan Radio, Ada selain itu Stage Journal. Terus apa lagi? Satu lagi apa? Ayo. Angkringan musik. Iya Ya. betul, keren mana ya tahu. Ya kita lanjut di segmen 2 ya. Iya, tadi kan kita ngomongin Ngomongin apa? 19 no FH no cep Mm-mm. no cep 1975. Sesuai 1975. janji di segmen 1 kita akan memperdalam bahasan tentang The 1975 ya. Oke. Tadi kan udah ngomong nih awal pertama kali dengar 1975 itu 2010 tuh ya. Terus kenapa bisa langsung suka nih dengan The 1975? Awalnya sih. Bukan di sini. Salah di sini. OVC banget nih. Salah. Kirain di sini. Iya. Lanjut. Gimana? Ulang lagi aja, ulang lagi. Kenapa sih bisa ke hook up banget Iya. dengan The 1975? Tadi kan juga Ice udah ngomong bukan kita tuh ngambil intisarinya dari 1975. Intisarinya dari 1975. Terus tadi kan ada jawaban bagaimana. Nah, bagaimana terus dilanjutkan sih itu. Bagaimana caranya mengambil intisarinya itu. Oh ya, kita sampai ngelihat, kita nge-breakdown lagu dari si 19 ya. Kita sampai lihat, maksudnya mereka bisa seperti ini tuh referensi mereka dari mana gitu kan. Dan akhirnya kita menemukanlah referensi mereka. Dan kita tuh jadi selain kita mengacu ke 19, kita juga mempelajari tuh referensi-referensi si 19 itu sendiri gitu. Dan kita juga pokoknya ada beberapa netizen lah ya. Maksudnya dia kayak bilang, ini lagunya 19 yang ini nih, misalnya kayak gitu kan. Mirip-mirip Katanya mirip lagu yang 19. Sebenarnya itu kita bukan mirip lagu yang 19, tapi kita mirip sama lagu yang 19 referensiin itu. Emang siapa sih yang referensi 19? Ada beberapa referensi 1975 dan itu kayak jadi itu sebenarnya lagu-lagu yang jadi memori buat gue pribadi juga sih. Kayak ada Prince, apa tuh si Phil Collins sama Peter Gabriel tuh. Mereka bikin bertiga, satu lagi siapa gue lupa. Bukan intro tapi yang jelas. Genesis.
lagi. Terus Madonna, lalu ya mungkin beberapanya The Police, apalagi kayak apa sih tuh? Kayak si Toto. Savage Garden gitu-gitu. Itu kan jadi apa ya, lagu-lagu yang jadi memori gua kecil banget gitu, dan ternyata gua nggak asing dengan lagu itu, dan ternyata The 1975 pun ada mengambil sari ke sana gitu. Oh, iya. Nah, mungkin dirubah secara modern aja mungkin vibes-nya gitu kan. Ya sebetulnya kalau ngomongin Rasa 19 ini jujur gue suka banget sama rasa mereka gitu, dan mereka tuh membuat itu dengan serelate zamannya ini gitu. Iya, betul. Serelate zamannya ini, dan maksudnya kayak lu kalau dengar lagu dulu pun kayak tabu gak sih? Banyak orang yang gak nyangka ternyata band sebelum 1975 pun banyak yang lebih keren dari 1975, bahkan 1975 pun. Tapi kalau The 1975 sendiri tuh menurut gue berhasil sih, kayak mereka tuh nyomot referensinya gitu, dan ternyata referensi itu balik lagi tidak asing ke gue gitu kan. Dan salah satunya adalah Prince, I Want to Be Your Lover. Kalau bisa cek tuh lagunya di YouTube, di Spotify juga ada, iTunes juga ada. Lalu satu lagi Joy Division, Oh ya. Disorder. Division, Disorder itu di album Unknown apa gitu, gue lupa tuh. Itu sama satu lagi Sonic Youth sih. Sonic Youth. Sonic Youth juga ada di situ. Ya maksudnya teman-teman skena di sini pasti denger lah lagu-lagu kayak gitu. Itu tuh skena tuh. Si skena. Pokoknya kalau nonton Danila tuh, baju Danila, tote bag Joy Division ya. Iya. Sepatu Ventela. Atau bajunya seringai. Bajunya seringai. Ya pokoknya referensi mereka tuh ternyata gak jauh dari apa yang kita dengar-dengar juga gitu, dan apa yang kita sering pakai juga, yang mungkin kayak merchandise apa segala macam, dan ternyata oh ini loh yang menjadi patokan mereka gitu, beberapa artis referensinya. Dan jujur gue kali ini punya band seneng banget, kayak ya sekarang kalau semisal kayak orang ngomong The 1975 banget, belah mananya? Gue suka pengen ini gitu, belah mana sih yang gue ambil gitu kan, belah mana sih yang part riff atau lead apa sih yang gue ambil gitu kan. Tapi ternyata yang selama ini yang gue cerna gitu ya orang-orang gitu, oh ternyata lo tuh berhasil ngambil rasanya, vibes-nya, dan lo berhasil gitu. Cara menggoreng, mungkin faktornya dari cara menggoreng kita, entah mungkin dari cara nyanyi gua kan, entah mungkin dari pesona kita yang kita kasih dari tiap panggung gitu kan, atau personality masing-masing lah, gua nggak tahu gitu. Tapi yang jelas ya gua rasa kita berhasil mengambil rasa itu gitu. Ya, berarti 1975 itu sangat impregnable lah ya buat. Ya. Bahasa dari mana itu impregnable? Kan orang sekarang kan kayak Which is jujurly. itu tempatnya coffeeable. even gitu. Even which is suddenly yang gitu-gitulah. At Ya, least setidaknya. Ya. minum dulu. Kosong. Ada intisarinya. Dikit. Oke. Ini tadi kan pertanyaannya belum dijawab. Kenapa sih bisa, maksudnya gini deh. Album favorit di 1975, album yang mana? Mau kamu dulu? Album pertama sih kalau aku. Kenapa? Mungkin karena memang aku pertama denger pas baru ada album pertama kan. Dan Media lagi ganteng juga ya? Iya, Matt Healy lagi wah ganteng banget ya di situ kan. Aku lagi suka-sukanya sama album itu, dan sebenarnya pas album kedua muncul, aku agak kaget dan kayak stop dengerin mereka dulu selama beberapa bulan sih. Aku bener-bener gak dengerin mereka sama sekali karena aku kayak agak nggak bisa langsung adaptasi gitu loh. Sama album kedua, kayak dari pertama kayak gitu, kedua gitu, terus kayak aku ada ngeluh lah sedikit, lah kok gini gitu. Kayak Biasanya gitu ya emangnya kalau Iya. suka album pertama, album selanjutnya. Iya, agak di luar ekspektasi, tapi akhirnya aku kayak nyoba dengerin, udah didengerin berkali-kali, wah tapi tepat sih mereka pas di album kedua tuh mereka tepat banget kalau menurut aku gitu. Ada di album kedua tuh ada banyak campuran
lebih dominan synthesizer-nya nggak sih? Iya benar. Di album daripada album pertama. Dia banyak ngambil lagu 70s, 80s gitu ya. Iya. Di situ banyak banget dia nyampurin dan itu hebat banget sih. Dia bisa ngambil rasa tahun segitu dan mereka kayak kayak dibuat ulang dan sekarang tuh fresh banget gitu loh. Dan si album itu tuh sampai ngebuat si Peter Hook New Order tuh ngenotis banget dengan album yang keduanya itu. Karena Katanya apa? katanya ya lupalah kata-katanya, pokoknya intinya mah si album kedua itu tuh nge-bring back lagi memori si Peter Hook. Kalau nggak salah teman-teman bisa baca di salah satu artikel di NME, bener nggak sih bacanya gitu? NME ya, ya itu. Anaknya digging banget lah ya, kabutnya. Nah, bahas Terus lagi kalau nih. Aryo album berapa ya? Kalau sebetulnya gue kalau suka sama lagunya album pertama sama kayak Icey. Tapi kalau secara proses mereka dan mereka kelihatan udah kayak jadi band kaya dan maksudnya The 1975 itu dulu menurut gue ya udah sih masih band-band indie biasa gitu dan ternyata mereka tuh membuktikan kalau mereka udah mahal dan pembuktian mereka kalau udah sejeniusnya itu pembuktiannya di album kedua. Bener-bener banget sih. Menurut gue karena jujur itu merinding sih gue kalau ngomong album kedua mereka tuh karena dari perubahan konsep mereka yang tadinya mereka rockstar banget kan hitam-hitam gitu kan rambut gondrong terus masih kayak headbang apa segala macam dan masih emo-nya juga masih ada gitu kan ya kalau ngomongin album kedua itu kayak akan semua komposisi kayak pesona lu juga kayak anjing lu emang ngomongin album kemarin tuh ini bukan apa-apa dengan album kedua sih. Lalu album kedua tuh kayak bener-bener kayaknya itu album kedua menurut gua tangannya bukan tangan 19 doang deh. Itu pasti kayak ada beberapa tangan-tangan yang bener-bener ikut turut serta untuk membuat lagu itu gitu. Kayak lagu UG ya. Terus lagu UG, terus lagu apa lagi kayak Loving Someone, Somebody Else gitu ya. Terus kayak Change of Heart gitu kan. Yep. Itu tuh bener-bener kayak anjing sih ya bener. Lu band mahal, lu band jenius, lu emang band yang bener-bener kayak wah lu emang abis di sini dan kayak puncak pencapaian lu tuh ya intinya tingkat eksklusivitas lu tuh adalah di album kedua. Iya. Dan Gitu. semenjak album kedua tuh si The 1975 tuh setiap konser tuh punya statement gitu loh. Apa? Gue lupa, cuman rock is dead, listen to The 1975 gitu. Ya nggak sih? Iya. Yang suka ada tiap konsernya kan. Nah, Berarti mereka memaksa untuk mendengarkan mereka daripada rock gitu ya? gimana? Iya kan? Ya pokoknya selain musiknya pun dia punya attitude lah gitu. Karena kan dulu si Matt Healy juga ya ibaratin di UK-nya tuh anak punk juga lah. Oh, anak pang. Iya. Ngelem dia. Terus juga kalau dengerin podcastnya sama si Mike Kinsella American Football tuh dia ngebahas seluk-beluknya kenapa dia membuat 1975. Terus juga cerita tentang dia dulu suka dengerin Fugazi. Dia ngefans banget kan sama Fugazi tuh Ya Fugazi. Nah gitu. Dia sering ngomong itulah. Ya. Nah, kurang tuh sebenarnya penasaran juga sih terhadap bukan di Spotify doang ya, tapi ke Phonetic nih. Kan tadi kan orang udah bilang juga impeccable banget lah. Impeccable nih si 1975 terhadap Phonetic nih. Terutama di album Phonetic yang Hope Made My Day, kan ada 4 lagu tuh. Ada EP. Let Me Stay, Make It Better, sama Love Somebody Like You. Yang orang-orang banyak bilang bahwa itu wah anjing 1975 banget gitu. Nah, si album itu teh sebenarnya ingin menyampaikan apa sih sebenarnya, ditambah dengan cover EV-nya itu ada siluman manusia buah. Ongko album, ongko EP. Jadi yang bener yang mana? Album mini album maksudnya. Ada sensor dikit. Minum dulu. Thank you. Mon gimana nih?
Nah itu tuh sebenarnya ingin menyampaikan apa sih si di EP itu. Hope Made My Day teh di EP Hope Made My Day. Ditambah ada gambar manusia siluman buah, Siluman anggur dan siluman apa sih? Gue lupa. anggur. Ngasa sih mesti siluman anggur sama apa gitu. Sebenarnya kalau misalnya ditanya tentang itu, kita juga nggak tahu ya. Ya sebenarnya Beneran kita interpretasi untuk artwork. Ini artwork dulu ya. Kalau artwork tuh kan sebenarnya itu yang bikin teman Kuya depan Turas. Weh, shout out Kuya. Iya, waktu itu Uya kan emang satu tongkrongan tuh main lah gitu. Ya sering main sampai malam lah gitu, ngobrol. Bahkan gua mau bikin band aja kayak ya soalnya anak-anak tuh lingkungan band semua kan. Gitu kan. Pada saat itu gitu. Ya udah akhirnya karena waktu itu Uya lagi gue lihat lagi bikin Teenage Death Star gitu tuh, lagi bikin artwork apa gitu kan, yang dekat-dekat aja kali ya, teman sendiri gitu yang bikin artworknya. Udahlah pada saat itu ini 4 lagu udah rampung nih, ya otomatis kan harus rampung dulu ya, dia udah gitu dia bikin artworknya kan. Udah gitu kuy mau dong bikinin artworknya kata gue tuh si EP sama Make It Better. Ya dia dengan senang hati membantu untuk membuat si artwork Make It Better sama si artwork EP Hope Made My Day ini gitu. Jadi buat teman-teman yang nanya artworknya itu apa maksudnya, apa filosofinya, apa maknanya, Tanya ke Kuya. Tanya Kuya depan Turas aja. Ya tanya Kuya nanti ya, harusnya kemarin ditanya tuh. Jadi interpretasi dia aja lah itu mah. Terus kalau lagu gimana ya? Iya, soalnya itu EP tuh itu enggak kita rencanain, iya nggak sih? Itu tuh jadi kayak dadakan sebenarnya EP itu. Nah karena dulu kan lagu si Stay sama Let Me udah dibuat duluan tuh pas masih di Flynn. Nah saat kita ketemu Aga, dulu kan maksudnya Aryo tuh pas masih di Flynn mereka tuh ngebandnya nggak niat serius gitu kan. Bandnya nggak niat serius, taunya pas ketemu Aga harus jadi serius, ya nggak sih? Nah dan saat itu kayak Aga tuh cepet ya kalian keluarin EP tanggal sekian harus sudah rilis. Aga tuh kayak gitu. Jadi kayak misalnya ngasih ancang-ancangnya emang pendek banget gitu kan. Nah akhirnya bikinlah EP, kita nambah 2 lagu yang Make It Better sama Love Somebody Like You. Dan yang Let Me sama Stay kita bawa. Gitu loh karena kita kejar-kejaran sama waktu kan. Warisan gitu. dari Flynn ya. Itu karena kita kejar-kejaran sama waktu, nggak mungkin buat bikin lagu 4 gitu. Gitu kan, kita nggak mungkin bikin lagu 4 lagi, jadi kita ya cukuplah bikin 2 gitu. Makanya kenapa lagu Stay sama Let Me yang paling banyak dibilang mirip banget 1975 karena pertama tuh Flynn tuh mereka memang pas pertama kan band-bandan yuk. Nah mengarahnya tuh 19 banget. Memang lagu yang mereka buat pertama tadinya sih yang belum kayak sekarang nih ya, 19 banget. Pokoknya tuh yang Let Me sama Stay yang aransemenan dulu tuh. Coba cuy, lu kan 1975 nih, coba nyanyi dong. Iya, Bang. satu lagu. Nyanyi. I'm in love with the Jesus Christ. Kayak Jesus banget, Jesus. Terus lagi. Aja. Gimana? Ntar ada lagi di komen baju nanti 75 doang. Lagunya nggak tahu. Oh ya tadi satu lagi mungkin kalau ngomongin 4 lagu kemarin ya isinya tentang cinta-cintaan juga sih sebetulnya. Masih tentang soal asmara yang relate pada saat ini gitu. Yang Stay juga kan ini kan liriknya saat kamu merasa sedih dan tidak ada yang peduli. Iya kan? Emo banget ya. Indonesia banget translate. Indonesia banget ya. Oke. Coba tadi kan udah Stay nyanyiin. Tadi kan liriknya udah di spill. Coba nyanyiin. Lagu Stay. When you feel so sad, when you feel so bad atau so When sad? you feel so blue When you feel so blue and no one even care. No one even cares. Keep your Malu hope. nyanyi Mun. Kan punya band. Kan bukan Facebooker ini. Dikit nyanyi. Tapi itu kan di EP yang ini ya. Kemarin ngelihat di Instastory-nya kalian tuh lagi buat sesuatu nih. Lagi sibuk banget kan Lagi sibuk kayaknya. banget gitu. Sebenarnya lagi buat apa sih?
Tanggal sekarang tanggal 13 ya, tanggal 22 Februari Catat tanggalnya. kita bakal membuat 22 ya nggak sih? Oh iya benar. 2022. pokoknya ada Gimana? bener ya, Gimana? nomor cantik ya. 22 bulan 2 2022. Mantap. Selakedep. Selamat. Begitu. Lanjut. Surprise this month. Jadi ada satu lagu yang akan kita rilis. Mudah-mudahan ini menjadi pintu album kita di 2023. Wih. Gitu. Lagu yang kemarin didengerin ke orang. Aing nggak dengerin. Ada surprise yang mungkin tidak diduga di sini ya, karena gue juga ngerasa ini lagu yang akan dirilis tanggal 22 nanti ini sangat jauh dari, nggak sangat jauh ya, maksudnya masih ada vibes yang masih ada rasanya dari fonetik dari 4 lagu kemarin. Lagu ini gue sengaja bikin karena gue nggak mau dikotak-kotakin sih. Yeps. Gue pengen kayak fonetik tuh bukan band yang dikotak-kotakan, oh ini tuh pop, oh ini tuh indie pop gitu, oh ini tuh begini. Karena beberapa media juga ada beberapa yang ngomong indie pop, ini Iya. pedal pop gitu lah. Sama kotak kan nggak ada tantri juga kan di sini. Wajar nggak ingin dikotak-kotakin. Gitu, iya, jet lag ya. Hurt. Oh, jet lag. Ngikutin dia dong. Ayo, gimana? Terus apa? Ya surprisingly sih mungkin di lagu ini kayak sangat berbeda jauh. Kalau orang ngomongnya bener-bener kayak crossing banget. Entah itu dari mana, makanya nanti denger aja tanggal 22 dan ini kalau ngomongin musik apapun yang di dalam isi musik itu komposisinya apa semua itu bener-bener itu bener-bener hampir gak mirip dengan lagu 4 kemarin. Dari cara pesona kita pun mungkin agak berubah. Pokoknya banyak yang kita rubah gitu. Bukan pansos ya, tapi karena gua ngerasa lagu ini emang ada yang harus dirubah. Bukan soal dari musiknya doang, tapi emang dari cara mungkin pesonanya, looksnya apa segala macem ini akan berbeda gitu. Dan gua ngerasa bukan gua kepedean ya, tapi kayak ini salah satu suguhan yang emang mungkin jarang terjadi di band-band sekarang gitu. Mungkin Eropa, Amerika, Inggris tuh udah banyak lah yang mungkin seperti Tapi ini asli gitu. sih orang juga sebagai penikmat musik gitu. Dan. Sebagai fans 1975. Band Sleo. Si fans 1975 orang bukan nge-review namanya. Pas dengar lagunya Phonetic yang belum dirilis ini, kayak baru dengerin. Sombong ya. Rasanya dikit. tuh kayak yang pengen joget gitu. Ya. Yang marah-marah. Ya. Jadi emang Berdendang. Ada emang lagu ini peruntukannya untuk yang ya tetap balik lagi kan joget-joget juga gitu sebetulnya. Tapi apa ya? Kita banyak ngerombak dari sisi vokal, ngerombak dari sisi musiknya. Ya mungkin algoritma musik kemarin Hope Made My Day dengan musik yang satu ini yang bakal rilis tanggal 22 tuh jauh sih. Jauh. Dan gua ngerasa gua sendiri aja yang buatnya gitu ya. Gua ngerasa anjing nih loncat banget. Tapi ya itu tadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ya kita ingin eksplorasi. Ya enggak sih? Kita pengen eksplorasi dan gua ngapain nih kotak-kotakin gitu. Jadi ya terserah lu mau menilai fonetik seperti apa. Yang jelas ya inilah kita gitu. Kita nggak mau disangka ini, kita nggak mau disangka ini ya gue doesn't matter orang mau ngomong dan semotif atau apa gitu. Tapi yang jelas ya ini jujur sejujurnya ya kalau ya inilah eksplorasi kita gitu loh. Dan ya ada beberapa yang bikin lo kaget lah intinya. Oke. Tapi lagunya masih tentang cinta-cintaan atau apa? Masih sih. Masih. Boleh spill judul nggak sih kalau boleh? Bagus sih. Jadi Cibadak tuh adalah salah satu media pertama yang dapat spillan judul dari Phonetic. Kalau kata Aing ya. Atau belum kan ya? Belum ada kan ya? Apa?
media yang udah tahu lagu Fonetik yang baru? Belum kayak. First time bro. Belum kayak. Kalau apa ini gue nyebut judul nih. Kalau boleh, kalau nggak juga Kalau nggak boleh. apa-apa. Translate. Translate sama kamu. Terus sama kamu. Bahasa Senegal. Terus sama kamu. Apa ya? Kasih aku apa yang kau punya. Oke, kasih apa yang kamu punya. Beri apa yang kamu punya. Ku suka kamu gak pakai celana. Gitu. Mengerikan Segulat juga. mungkin timun lebih suka. Minum dulu dong, minum aus kayaknya. Minum dulu. Habis. Ya. Itu. Ada. Oke, berarti berikan apa yang Kamu punya. kamu punya. Kamu punya. Oke. Dan biarkan aku menghargai apa yang kamu punya. Kayaknya wah Itu. patut ditunggu banget sih ya. Wajib nungguin. Soalnya review aing bagus pisan. Aing pengen joget. Abang-abangan. Kenapa abang-abangan sih, bukan skena Justice Warrior ya saya. Oh iya. Ayo bagus. Apa sih yang diharapkan untuk lagu barunya nih buat Fonetik? Sebetulnya nggak cuma hanya crossing lagu doang, tapi kayak gue ngeliat skena di Bandung tuh banyak banget band-band yang stuck. Gue ngerasanya kayak gitu ya, band-band yang stuck kayak gue nggak bilang genre ini, gue nggak bilang genre itu, tapi yang jelas ketika band itu sudah difondasikan oleh sebuah konsep lagu, dia akan terus seperti itu gitu loh. Terus seperti itu, bagaimana caranya gak lepas dari karakter dia gitu. Contoh semisal kayak band apa ya menurut gue, Popang lah katakanlah. Popang kayak terus seperti itu rootsnya gitu. Yang maksudnya kayak akan ketebak juga sih kayak lagu-lagu selanjutnya, oh nanti bakal begini juga loh, oh nanti lagunya bakal gini ya. Ya walaupun ada beberapa yang emang jago juga untuk kayak merubah roots itu gitu. Nah kayak musik pop gitu. Menurut gue definisi musik pop itu banyak ya. Lu setuju gak sih kayak Nirvana aja, sekelas Nirvana dia masih punya unsur pop yang kuat gitu. Metallica pun dia masih punya unsur pop yang kuat juga gitu kan. Ya mungkin karena unsur pop itu mereka jadi populer. Lu setuju gak sih? Setuju banget. Iya kan? Ya di sini gua nggak mau kayak terus-terusan Fonetik terus memendam apa yang menjadi apa ya, gue ingin buat apa ya lu buat aja gitu. Dan menurut gue lu someday kita membuat musik yang kencang pun, sekali yang kencang-kencang pun ya itu adalah pop gitu. Ada unsur pop di situ gitu loh. Ada unsur pop di situ. Dan ini yang gue mau kasih tahu dan tujuannya adalah gue ingin merubah teman-teman yang tadinya punya band yang gak harus, lu gak usah matok ke situ terus gitu lagu tuh gitu kan. Lu emang terkenal oleh lagu ini dan lu harus ngikutin tetap formula lagu yang lu terkenal itu gitu. Gak usah. Menurut gua sih ini sangat sah gitu ketika lu menyimpan eksplorasi yang emang lu nggak kepikiran sebelumnya, lu buat karena namanya karya ya, namanya mahakarya gitu ya. Betul. Mahakarya tuh nggak harus kayak lu rock, lu diam di rock gitu. Lu popang nggak harus diam di popang gitu. Lu mau diam di sini nggak harus diam di sini gitu. Tapi bagaimana caranya lu mengubah DNA, lu tetap mempertahankan DNA itu gitu. Jadi orang udah kenal lo dengan popnya, tapi gimana caranya nih orang yang udah denger lu sedemikian pop itu, oh ternyata lu bisa ada unsur ini juga gitu, lu ada unsur ini juga gitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan kalau semisal si pop ini, ya Fonetik ini gitu ya, orang mau ngecap sebagai ini band hayangna naon sih, gitu kan? Ini band pengennya apa sih gitu? Ya justru di situ adalah bentuk eksplorasi kita gitu loh. Ya mungkin di sini gue berharap lebih sih kayak Fonetik seperti ini menjadi gerakan yang lu tuh nggak di situ doang men. Lu tuh gak di situ doang men, tapi lu bisa eksplorasi hal yang lebih besar dan bahkan lu bisa 180 derajat membalikan itu dan orang tuh akan bertanya kan. Sekarang kan bikin sesuatu tuh pasti harus tanya dulu kan, harus di spill dulu supaya terkenal lo gitu kan. Iya gak sih, salah satunya mungkin itu gitu. Tapi gitu. asli sih Macikan udah dilakukan juga sama Macikan Geli kan, yang dari dia emo rap
tiba-tiba langsung mengeluarkan album yang baru, Ticket to Downfall. Itu kan popang banget tuh. Ya contoh kayak tadi lu nyanyi Turnover. Iya. Turnover kan ngomongin sejarahnya kan mereka punk rock banget. Punk rock banget dari pesonanya, cara mereka ngejedukin mic ke kepala kan atau Betul. gimana gitu kan. Dan sekarang mereka mengeluarkan Cutting Last Finger Ops dan New Scream ya. New Scream. Peripheral Vision lah di album. Nah, gitu. Itu kan salah satu bentuk eksplorasi kan. Dan tapi tetap orang menilai mereka tetap turnover gitu kan. Gitu loh menurut gue. Fonetik. Suka gitu, minum dulu dong. Beres ngomong. Gila, enak ya? Thank you, enak banget Coca-Cola. Bel. Teh. Ya semoga aja maksudnya banyak yang berpikiran sama gitu supaya orang-orang yang punya band pun teman-teman gak stuck doang gitu. Ya. Kayak band orang stuck yang satu kerja yang udah gak ada eksplorasi lagi gitu. Pengen juga band-bandan. Emang Curhat sih. Bandnya apa sih namanya? Hah? Bandnya apa? Minus Nerd. Oh yes, keren banget. Kok gitu? Kok dia SB sih SB? Nggak tahu dia Skena Justice Warrior. SB apa? Seri bersuara. Tapi pertanyaan terakhir di segmen 2. Apa? Berarti genre di era sekarang itu bisa dikatakan udah nggak relevan nggak sih? Iya, jangan relevanin juga, bosan. Kalau kata gue gitu sih. Kalau terlalu relevan juga bosan banget gak sih? Kayak Taylor Swift lah. Lu kalau ngomong Taylor Swift kemarin dulu awal dia muncul kan Country banget. dan sekarang jadi R&B banget gitu kan. Ya itu kan menurut gua salah satu upgrade explore juga sih menurut gua, kayak oh ternyata ya bukan soal pasar doang sih menurut gua ya. Karena ketika lo ingin melakukan sesuatu, lo harus dengan mood yang sangat bagus kan. Ya nggak sih? Yang mahal tuh itu menurut gua, kayak sekarang Taylor Swift atau nggak Jack Bugg lah, lo kata Jack Bugg kan dia tadinya country banget kan, tiba-tiba sekarang dia jadi kayak ada elektronya, ada ambience-nya, ya mungkin itu salah satu eksplorasi dan orang sah menerima itu gitu. Dan band-band musik di kita tuh menurut gua masih tetap ngikutin roots gitu kan ya. Dan ya menurut gua ketika gua menghadap dengan orang-orang yang kayak Jack Bugg, ya Taylor Swift kayak gitu-gitu, wah lu sangat berani mengubah konsep lu 180 derajat sampai orang nggak mengenali lu, tapi lu tuh tetap diterima oleh mereka gitu. Berarti figuritas sangat dibutuhkan di sini ya. Ya. Ini Gitu kenapa sih. sih anjing? Ini orang kenapa sih dari tadi anjing? Sangat banyak sekali ya obrolan yang sangat bermanfaat ya. Apa manfaatnya? Oh banyak banget. Coba. Alhamdulillah. Ya pokoknya Jadi agak miskin ya. ya pokoknya sangat banyak lah. Banyak Dan jangan lupa informasi yang dapatkan juga sama Ya. kita sih. Alhamdulillah. Tunggu EP barunya. Enggak EP, album. Single dulu. Single dulu. Nah. Tunggu single barunya dari Fonetik. 22 Februari 2022. Dua semua ya. selanjutnya kita mau main game ya. Tapi di segmen 3, iya. Anaknya tuh sangat Indonesia banget ya. Ngomongnya kenapa? bersulang. Kan orang-orang biasanya cheers, bersulang. Kalau cheersnya foto, cheese. Cheers, itu cheers sih bukan cheers. Bagi teman-teman yang di sini juga jangan lupa ya, karena kita banyak sekali makanan dan minuman yang enak banget. Kalau kopi ada apa? 16 coffee. Kalau mau teh-tehan kayak gini ada apa? Tea juice. Terus juga kalau makanan ada apa? Oishi masih. Nah, kalau makanan ada lagi makanan ringannya. OTF food. Wih, cakep. Sama ada yang sapi juga. Apa? Mana yang apa? Kan aing jawabmu. Oh, ada sei sapi. Saya sapi. Tapi lupa apa namanya. Dan kita juga di sini ada media partnernya, Mon. Oke, ada apa aja tuh? Ada apa? Ada Lokatara. Ada Stage Journal. Ada Angkringan Musik. Dan Pasundan Pasundan Radio. Radio. Oke.
Sesuai janji kita di segmen sebelumnya, di segmen 3 ini kita akan main games. Main gamesnya seperti apa? Kayak gimana sih Beo? Coba jelasin dong. Nah, jadi kita tuh ada games namanya tebak Tapi jangan so asik gitu dong, biasa aja. Jadi we have a games. The name is tebak acak. Oke. Tebak acak tuh jadi kita nanti bakal membacakan lirik dari sebuah lagu dari sebuah band tapi tanpa nada. Gimana tuh contohnya? Jadi nanti mereka harus menebak. Contohnya gimana? Contohnya. Misalkan so don't wait outside my hotel room. Just wait. Bisa yang Indonesia aja yang dihafal gitu. Yang manusia hebat. Manusia kuat anjing, lagu siapa sih? Tulus. Manusia kuat. Nah gitu. Jadi kita bakal tanpa nada aja. Oke. Mau langsung dimulai? Udah siap main games? Dan jangan lupa ada hukumannya. Oh, dokumennya gitu. Ini minum Itu apa? air. Ini tuh konon katanya air ini tuh diambil dari air mata di Senegal. Air mata di Senegal. Ya. Mata air, sorry. Oh, harus nangis dulu baru bisa minum maksudnya. Ya. Air matanya Sadio Mane kalau nggak salah. Gitu ya. Oke. Langsung aja kita tebak acak. Yang pertama, aku kan selalu ada di dekatmu. Aku kan selalu ada menemani harimu. Kau harus tahu betapa aku. Lagu dari siapa? Betapa aku mencintaimu. Fagetos. Betul. 1 poin. Lagu kedua Beo. Sukabumi Pride. Emang ada kenangan sama lagu itu? Enggak ada. Oh, enggak ada. Oke. Lanjut lagu kedua. And all I do is sit and think about you. If I know what you do, collapse my It's not living if it's not with you. Betul. Tepuk tangan. Bukan poser ya? Bukan pose. Valid. Bukan pose. Ini maksudnya kesini. Oke. Lagu ketiga Mun. Next. I'll sign and SOS the world. Ada police. Message in the bottle. Tete. Betul. Anjing, keren. Lanjut ke lagu keempat. Don't waste your time on me. You are already the voice inside my head. Don't waste your time on me. You are already the voice inside my head. Pakai aksennya dong. Don't waste your time on me. You are already the voice inside my head. No waste your time. Don't waste your time on me. Kisi. Si band ini tuh pernah ada di salah satu sinetron di SCTV. Iya. Bukan apa? No waste. Berkedipnya 182 kali. Gini. Anjing, no waste your time. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. Ini apa namanya? Anjir di Iya. Tika Tiwi. Berkedip 182 kali. bling. Apa namanya? Bling apa? 182. Wih, Judulnya. Ntar dulu, apa namanya tuh? No waste Ya, I miss you your sih. time. Ya, Iya. betul. Apa? Judul apa? I miss you. Oh, I miss you. No waste your time, honey. Kan nyanyi gitu. You are Don't ready. waste your time. Oh iya. No waste your time, honey. You are ready. We're always shine my out. I miss you. Nah, Mun. Kenapa, Bro? Wow. Ini udah berapa pertanyaan sih tadi? 5 ya? 4? 3 sih. Berapa pertanyaan? 4. Udah 3 Oke. lagu nih. Yang 4 sih udah. sebenarnya. Hah? 4. 4 ya? Mabok. Ini Coca-Cola emang. Nah, terus udah 4 lagu. No waste your time. Terus sekarang kita juga masih di game yang sama, tebak acak. Cuman ini adalah lagu dari band yang menggunakan lagu bahasa Inggris
Tapi kita Indonesia Mun. Oh, Oh, oke. Dari mana dulu lah Mun? Oke, langsung aja nih. Yang pertama, kalau ada bis tingkat nabrak ke kita, Apa? Gimana? ini. Kalau ada bis tingkat nabrak ke kita, untuk mati bersamamu itu adalah cara meninggal paling surgawi. Lagu dari siapa? Ulang ya. Dia nyanyinya di lift. Oh iya. Gimana kisi-kisinya, Beh? Nih kisi-kisinya Kisi-kisinya dengerinnya di lift. di lift. Really? Ya. Scene-nya gini. Eh, Scene-nya. Di lift nih. Set. Aku suka lagu itu. Langsung si cowoknya. kamu punya Oh, ini selera The musik Smith yang ya, apa? The Smith. Ya. Judulnya? Apa namanya? Apa namanya? CINTA. Apa sih? Heaven knows I'm miserable now ya? Salah. Apa sih? Ada lampu yang tidak pernah padam. Oh ya, iya, apa Ya udah, light, apalah, aku lupa udah, judulnya, udah. si Skip. inget anjir. There is light then Iya benar. On double decker bus itu kan? Iya. Iya benar. Ini dianulir apa sah menangnya? Anulir, sangat disayangkan. Lagu kedua Mel. Sad. Lagu kedua. Apa sih tulisannya? Jelek banget. Bundaan. Nah, Bundaan tidak bermaksud untuk membuatmu Glory of Love ya? salah. Bunda, soalnya Tebak bunda. lagi. Bunda tidak bermaksud untuk membuatmu menangis. Oh, Queen. Empat lembar. Iya. Queen. Saat aku menangis. Iya, Queen. Apa sih? Rapso apa? Apa judulnya? Mama. Aku jawab. Cepet. Bohemian Rhapsody. Aduh, anjing. Coba nyanyiin. Bunda tidak bermaksud membuatmu menangis. Minum dulu. Ada bersulang. Mbak lagu ke Bohemian tiga, Rhapsody, anjir gila. Bohemian Rhapsody bahasa Inggrisnya apa? Bohemian apa sih? Nggak tahu. Ngeliat ke director. Ini lagu ketiga. Ini kalau yang berhasil poinnya 100. Otomatis menang berarti ya. Auto ya? Auto. Oke. Aku akan bertindak untuk membuatnya lebih baik. Make it better. Ponetik. Gua yang bikin liriknya. Yang duluan siapa? Yang duluan? Yang menang siapa yang menang? Aryo yang menang. Silakan. Ini air mata dari Senegal. Mata air atau air mata nih? Air mata. Do you Sadio love Mane. me? Kok do you love me? Gimana kalau Arbe yang minum? Nah ya. Yo. Dingin loh, enak loh. Enak loh. Dingin. Enak asli. Ini mocktail dari Senegal. Ya. Gimana rasanya? Air mata Sadio Mane. It feels pretty ya. It's pretty. Pretty and fruity. Pretty and pretty. And juicy. Jangan lupa beli And minuman Lucy. jus di Tiju. Ya. Just kan, pahit. tijus. Hah? Coba minum yang itu. Dan haus ya dia. Oke. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Anjing. Ini ada yang bertanya. question box? Ada di Instagram. Oh iya. Gimana cara? Oh, ini. Emang ngupload? Yang kemarin. Oh yang kemarin ya. Bacain lagi. Yang pertama dari JZLY.x. Namanya alay banget ya. Pertanyaannya, kalau pacaran biasanya ngapain? Oh ya fun fact mereka pacaran. Pegangan tangan, pegangan kaki, Pegangan
Pegangan kaki. terus Futsal mungkin ya. apalagi? Futsal mungkin. Pegangan kaki. Kita tuh beda dari orang pacaran kayak nyari berkebun. Terus kadang dia ngantar gua, ngantar gua ke bengkel. Terus kita hunting Vespa bareng-bareng. Waktu itu kita pernah ya nemu Vespa di apa? Pacaran tuh gitu. Jadi nyari Vespa, gitu pernah. Itu emang ngebet banget nyari Vespa. Kita pernah nyari motor ke Cililin. Ya. Nyari motor ke Cililin. Cililin jauh juga ya? Kita naik motor ke Cililin karena dia kayak, oh itu ada, tapi bukan Vespa tuh. Terus pas nyampe tuh ke Cililin ya dengan terjangan, kita naik motor kan saat itu ya. Dengan terjangan segala tuh Cililin mana nyasar jauh banget pokoknya. Terus Cililinnya tuh ya bukan tengah kota. Desa. Sumpah itu nggak tahu di mana. The real desa dan gue nggak tahu di mana pada saat itu kayak. Udah kayak gitu. Pas ada motornya, sumpah dinyalain kan. Dinyalain itu digas keluar garpu anjir dari dari knalpotnya keluar garpu. Kayak yang disantet anjing garpu dalamnya. Mungkin ya si Vespanya itu punya Chef Juna. Sumpah. Beres masak. Akhirnya dia kan ngebet banget tuh ya. Pengen nyari, nggak diambil tuh motornya. Karena ada garpu. Tapi diambil garpunya. Iya. Balik ya tuh, aku yang bawa motor. Enak tuh dari Cililin, tidur. Gini aja. Tidur tuh. Si sangat laki ya, ngecengin cewek ya. Tidur lagi. Sumpah. Soalnya sengaja emang gak pakai mobil tuh biar, ya maksudnya biar nanti bawa lah tuh gimana kan ya, biar Jadi cepet dua motor juga gitu, Cililin gitu. Terus kita pernah nemu motor juga di gudang rumah susun ya. Iya. Gudang rumah susun di daerah stasiun Bandung. Itu seneng banget sih dapat motor tahun 60 berapa gitu. Ya udah, terus kita happy gitu pulang-pulangnya. Kita dapat motor. Tapi pernah kan pakai Vespa klasik ya? Vespa tua. Pernah mogok-mogokan? Wah pernah. Cepet Pernah banget. sekali. Romantis Sering banget lah. tuh katanya kalau misalkan Enggak sih. Enggak, udah langsung dijawab ya. Enggak sih. Biasanya cewek yang jalan kaki, cowoknya yang Enggak sih, itu bohong banget sih. Capek sumpah. Capek loh, mana Seringnya habis bensin ya? habis bensin. Habis Ada seringnya, uang. coba. fonetik. Tapi pas The 1975 ke Indo nonton nggak? Aduh. Anjing gara-gara gue pusing anjing. Pas The 1975 ke Indo kesana nggak? Nonton gue dan ada kejadian tulang kering gue. Gimana yang? Iya, pas open gate. Tulang keringnya basah. Iya, jadi pas open gate tuh saking semangatnya dia lari, terus ada kayak palang besi gitu, segitiga, terus dia lari ngecang banget, tang. Terus udah gitu dia kayak, aku kan langsung nanya, sakit nggak? Langsung kayak, enggak, ayo, anjir pas udah dilihat birunya parah sih, nggak mungkin nggak sakit, itu kayaknya nyerang gitu kan pasti, kayak abis minum soda gitu anjir ke otak. Sangat atraktif juga ya Aryo di sana ya. Iya, soalnya ya panutan cuy, menonton panutan nih. Menonton panutan. Mahili. Baik. Gitu. Terus pas itu nge-SG-in nggak panutan kue? Panutan Q. Tapi gak tahu lagi mabok ya Matthew-nya ya. Terus kayak dia ngomong open the gates, kayak apa sih? Open the gates, kayak dia tuh melihat kerumunan yang gak bisa masuk, kayak udahlah masuk aja. Ya anjing, gua tuh bayar. Iya, kita udah goblok. bayar, mak aja sih Omet. Enggak. Dia mah gak ngerasain bayar ya, gua nonton lu bayar kayak open the gates, fuck off kata dia tuh kayak itu orang mau pada masuk, biarin aja masuk nonton kita gitu loh. Ya anjing ya kalau gua bayar apa. Terus kayak si gates A sama gates B tuh bocor gitu loh, jadi yang B itu bisa masuk ke A, kan anjing ya. Anjing gak senang bayar ya. Iya gua, terus saya temen gua ada nih yang dia emang bayarnya B kan, gatesnya tuh masuk ke A anjing, pulang ke Bandung. Mana beli apa? Aing beli gates tapi masuk A, katanya kan bocor, katanya anjing bocor lah, ya udah. Kayak nonton bola anjing. Kayak nonton bola. Lanjut nih. Macannya Tanu. jadi ucing. Nyanyi. Meong. Pertanyaan kedua dari Karisma Aksana.
Wah, berkarisma nih kayak orangnya nih. Phonetic ada niatan collab nggak sama band lain? Sama Minus Nerd ya tadi ya. Kayaknya untuk saat ini tidak. Tidak. Karisma tidak. Tidak, untuk saat ini gue banyak selalu ditanya juga ya. Mungkin nggak sama Mas Karisma doang, tapi kayak banyak ditanya. Yuk, kepikiran nggak Phonetic collab sama apa gitu? Gak ada sih. Kalau mau band, gue justru pengennya collab sama produk gitu. Tapi ada nggak sih cita-cita untuk bisa, kan panutan nih si nanti Spotify Matthew. Kalau misalkan ada kesempatan buat collab, Opening, pasti lah ya. enggak sih. Kalau collab kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau jadi opening, wah anjir, nggak tahu gue mau ngomong apa. Ya sih kalau jadi opening ya. Nggak tahu gue mau ngomong apa. Kayak anjing opening mereka gitu. Soalnya opening kemarin Bara Suara kan. Opening di 1975 kemarin gitu. Kayak ya udah sih gue juga nyanyi juga Bara Suara. Kalau collab sama band mungkin gak ada, tapi kalau collab sama produk, ayo sih. Tapi udah ada produk nih. Udah ada. Udah ada. Dan ada beberapa juga yang kita nggak dulu. Jadi nggak dulu tuh bukan karena brand lo jelek ya, tapi karena ketinggian buat kita gitu loh. Ketinggian tuh maksudnya gue ngerasa Phonetic ini baru 5 bulan dan ya alhamdulillah terima kasih atas apresiasinya lo mau menawarkan produk lo ke kita. Ya ini produknya ada kayak dia udah collab sama The Brandals, udah collab sama Upstairs, kayak gue siapa gitu kan. Phonetic. Iya Phonetic. Gua tuh Phonetic, iya gue Phonetic dan kayak belum sepantasnya aja gitu loh. Kayak band baru tapi udah bisa berjajaran dengan orang-orang senior-senior itu kayak nggak excuse aja walaupun emang mereka yang nawarin ya. Tapi nunggu Phonetic udah setahun deh. Nunggu Phonetic udah agak lamaan dikit, ayolah gitu. Gua refund lagi tawaran lo gitu. Nah sekarang baru sama t-shirt. Kalau mau t-shirt, jaket. Dan gua pengen banget Phonetic tuh bikin bomber jaket kayak merchantnya si Phoenix. Yang mana tuh? Ada Phoenix yang Bomber. Jaket bomber. bomber. Dan itu juga dipakai Mahaim. Oh. Gitu. Nggak tahu keren banget ya. Moga-moga ada brand. Jadi bahannya satin gitu. Satin, mengkilat gitu. Monggo kalau ada brand yang mau kayak gitu collab. Gue mau banget. Tapi jangan ketinggian. Jangan ketinggian dulu karena kita baru 5 bulan. Oke. Closure nih katanya. Closure. Lagunya The Story So Far. Ya, aku tahu The Story So Far. Keren. Suka The Story So Far juga. Oke. Kampring yang nggak tahu. Apa sih inti dari obrolan kita saat ini tuh? Apa mungkin yang akan disampaikan Phonetic selain EP selain singlenya atau mungkin ada yang disampaikan lagi terkait mungkin album di 2023 itu apa sih? Kamu mau jawab yang mana? Mau jawab yang mana? Sama aku juga mau nyanyi. Sok. Suka di 1975 juga. 75. Ternyata iya kan suka juga. Iya. Jawab sendiri. Jadi Jawab terjawab. sendiri. Iya. Iya. Sok kamu jawab dulu. Yang mana? Versi kamu. Yang mana sih? yang mana nih? Mun, Pertanyaan cuy yang tadi kan mana? lu ada 2 ya? Apa aja tadi? Sorry. Sorry. Ya mungkin apalagi kedepannya nih selain single di tanggal 22 dan mungkin ada kisi-kisi mungkin untuk album di 2023. Dan tujuan intisari dari ini. judul podcast ini. Iya. Oke. Pokoknya setelah nanti kita rilis yang tanggal 22, kita akan mempersembahkan sesuatu yang baru dan itu Warna yang baru. warna yang baru juga. Dan untuk yang kemarin-kemarin tuh yang selalu di sama-samain, aku maksudnya kita di sini kayak gimana ya? Kita mendengarkan semua tanggapan kalian, maksudnya kayak kritik dan saran gitu kita terima banget ya, Terima karena kan kasih, kita terima membuat kasih. lagu juga untuk didengarkan oleh kalian. Dan ya nanti selanjutnya kita bakal buat yang baru sih dan akan berbeda tentu ya. Iya. Kalau intisari dari
yang gue ambil dari percakapan kita berempat ini dan mungkin teman-teman yang di depan, ya gue berterima kasih banget sih tentu untuk orang-orang yang banyak mengkritik kita, banyak yang ngasih masukan juga, yang emang meminta kita untuk, ada yang meminta kita tetap seperti ini, ada yang meminta kita dengan sebaliknya gitu. Ya kita di sini apa adanya ya, gak yang dibuat-buat, gak yang diapa-apa. Semua seorganik mungkin dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita bikin juga gitu kan. Ya gue cuma ingin berpesan ya, kalau lu senang mendengarkan lagu kita, kasih ketahui orang lain gitu. Kalau lu nggak suka lagunya, kasih tahu kurangnya apa gitu. Karena gue butuh banget insight itu. Dan kalau single ini ya mungkin gue setuju dengan Icey, statementnya kayak ini mungkin menjadi warna baru untuk new era pop di sini gitu ya. Gue berharap seperti itu gitu. Dan singkatnya, kalau dari podcast ini jangan ragu untuk mengeksplorasi apa yang lo suka sih. Intinya lu jangan munafik. Kalau lu nggak suka ya udah jangan buat. Kalau lu relate dengan musiknya, lu relate dengan band yang lo suka dan lo idolain, ya bikin aja. Terinfluence tuh nggak apa-apa. Jadi terinfluence tuh sah-sah banget, karena maksudnya pada dasarnya semua orang itu pasti terinfluence dari sesuatu kan. Ya istilahnya kayak anak kecil aja tuh, bayi lahir, dia tumbuh dewasa menjadi dirinya sekarang tuh pasti dia mengikuti dulu orang tuanya, mengikut cara bicara orang tuanya, cara gerak-gerik orang tuanya. Tapi kan setelah dia dewasa dia tidak plek-ketiplek seperti orang tuanya kan. Jadi dia pasti punya lah ciri khas dia sendiri gitu kan. Mungkin cara berpikir, cara bicara mereka sendiri. Sama pun dengan fonetik gitu. Walaupun memang pertama kita terinfluence dari 19, bukan berarti kita ingin menjadi mereka gitu. Kita ya kita memulainya dari situlah gitu. Tapi setelah itu ya kita eksplorasi ya. Mungkin kita eksplorasi. Ya mungkin eksplorasi ini dituntun oleh The 1975 dulu gitu. Yes, mungkin gitu. nanti ketika analoginya tadi dengan anak yang lahir gitu, dia sudah mandiri sendiri, dia mungkin akan menemukan warna dia sendiri dan jati diri dia betul. sendiri gitu. Gitu. Thank you Cibadak House. Tepuk tangan dong. Jadi ternyata Dora menginspirasi Phonetic ya. Kan The Explorer. Dora The Explorer. Wajib. Komen lah. Oh iya, oke. Terima kasih juga untuk Aryo, untuk Teh Ice, Yay. untuk teman-teman yang hadir di sini. Thank you so much. Yeah, thank you. Cibadak House. Dan jangan lupa Thanks a lot. Kepada media partner yang sudah mensupport kita. Ada Lokatara, Ada siapa aja sih? Gua ada Stage Journal ya Stage tadi ya. Journal, Oke. ada Ringan Musik, Unpas Radio ya. Pasundan Radio. Personal Radio, salah. Sorry. Itu aja ya. Dan jangan lupa untuk Cibadak House Main-main dengan juga ke tenan-tenannya. Cibadak House. Iya. Tenan-tenannya juga banyak di sini kan Mun. Ada apa aja? Jawab lagi. Ada Tijus. Yang jualan teh. Coba sebutin. Tijus. Ini lagi. 16 Coffee. OTF Food. Oh isi masih. Dan Sei Sapi. Oi. Sebelum kita menutup, kita bersulang dulu kali ya. Bersulang.